Keberhasilan seseorang tak terlepas dari sejarah kehidupan masa lalunya. Begitu juga dengan kesuksesan tokoh berikut yang akan kita bahas, di mana kesuksesan yang diraihnya pun penuh dengan perjuangan nyata yang menyertai, di mana dalam perjuangan tersebut ada bentuk kekalahan, kekecewaan yang pada ujungnya mencapai kemenangan. Sebelum kita membahasnya, mari silakan subscribe, like, dan komen serta share. Tokoh yang akan kita bahas pagi ini adalah Sandiaga Uno, di mana awal karirnya beliau adalah karyawan biasa, seorang karyawan di perusahaan di luar negeri. Yang selanjutnya setelah dirinya lulus kuliah dari Wichita State University Amerika Kansas, ia bekerja di Bank Suma pada tahun 90, bank milik perintis grup Astra, William Suryayaya, sosok yang begitu berarti sekaligus sebagai mentor dalam berbisnis bagi Sandiaga. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang Pak William Suryayaya. Dari sinilah awal langkah Sandi dalam dunia karir hingga dirinya mendapat kepercayaan dari keluarga konglomerat tersebut. Setelah setahun menjadi orang kepercayaan William, Sandi pun mendapat beasiswa dari Bank Suma untuk melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat. Namun tak lama kemudian, ketika Sandi sedang menempuh pendidikan lanjutannya di negeri Paman Sam, Bank Suma yang memberikan beasiswa kepadanya mengalami guncangan yang berujung gulung tikar. Sandi merasakan kesedihan tersendiri dengan tutupnya bank yang turut mengantarkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak hal yang terjadi waktu sekolah, mulai dari Bank Suma ditutup. Waktu itu nggak etis jika saya tinggalkan bank dalam keadaan susah, apalagi saya sudah diberi beasiswa. Itulah ungkapan Pak Sandi dalam sebuah pernyataan. Pak Sandi akhirnya tak mampu meninggalkan bank tersebut secara langsung, walaupun pada saat itu banyak sekali tawaran yang ditujukan padanya mengenai sebuah karir. Ia masih mempedulikan kondisi Bank Suma dan turut berusaha membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Bank Suma. Walaupun pada akhirnya bank tersebut pun tidak dapat lagi beroperasi. Di tahun 93 setelah menyelesaikan pendidikannya di George Washington University, Pak Sandi memutuskan untuk bergabung dengan Seapower Asia Investment Limited yang berada di Singapura. Beliau mendapat tanggung jawab sebagai manajer investasi sekaligus di MP Holding Limit Group mulai 94. Kemudian tepatnya tahun 95, Sandi pindah kerja di perusahaan migas bernama NTI Research Ltd yang berada di Kanada. Saat itu ia menjabat sebagai Executive Vice President NTI Research Ltd. Pada masa-masa itu, kehidupan Sandi bisa dikatakan berjalan dengan baik. Penghasilannya yang terbilang sangat besar, yaitu senilai $8.000 AS per bulan, dirasa bernilai lebih dari cukup. Bahkan, Sandi pun mampu menyimpan sebagian gajinya untuk diinvestasikan pada pasar modal. Namun tanpa diduga, Sandi mengalami masalah cukup serius. Kondisi perekonomian dunia saat itu mengalami krisis moneter atau krismon yang parah. Tak sedikit perusahaan mampu mempertahankan perusahaannya, bahkan tak sedikit pula perusahaan gulung tikar. Kondisi tersebut terus melanda perusahaan tempat Pak Sandi bekerja, sehingga ia pun berhenti dari pekerjaan tersebut. Lalu, tanpa diduga, Pak Sandi juga mengalami kebangkrutan, di mana uang yang diinvestasikannya di pasar modal ludes semua. Dari kecil sebenarnya orang tua Pak Sandi sudah menyiapkan anak-anaknya menjadi profesional yang bekerja di perusahaan besar dan sukses di puncak karir. Namun krismon tahun 97 mengubah segalanya. Ketika krisis terjadi, Pak Sandi harus rela kehilangan pekerjaan. Perusahaan tempat bekerja turut terkena imbas krisis moneter. Setelah itu semua, Pak Sandi pun kembali ke tanah air. Kehidupan keluarga yang sebelumnya penuh dengan kecukupan berubah menjadi kelam. Bahkan ketika kembali ke Indonesia, Pak Sandi dan keluarga tinggal bersama orang tuanya, karena kepulangannya pun tak membawa bekal apapun. Sebagai kepala keluarga, Pak Sandi mempunyai tanggung jawab terhadap nasib keluarganya. Dengan terpaksa, Pak Sandi pun akhirnya meminta izin kepada orang tuanya untuk turut tinggal bersama mereka. Kehidupan Pak Sandi di luar negeri yang sebelumnya serba mandiri kini berubah turut merepotkan
orang tuanya. Ia pun sempat berpikir tentang bagaimana menghidupi anak-anak dan istrinya saat itu. Mau tidak mau, Pak Sandi harus menyesuaikan dengan lingkungannya saat ini. Tentunya sangat berbeda dengan kehidupan semasa di luar negeri. Kondisi waktu itu hampir membuatnya putus asa, mengingat beberapa cemoohan dari teman-temannya turut menghampirinya. Teman-teman memandang Pak Sandi sangat berbeda. Namun, kondisi yang dialami Pak Sandi saat itu dianggap sebagai sebuah kegagalan, karena sebagian orang Indonesia menganggap sebuah kegagalan adalah titik akhir dari segala hal. Hal tersebut kiranya berlebihan, karena bagi para entrepreneur sejati, kegagalan merupakan akhir dari lembaran yang baru. Lembaran yang akan dimulai adalah di mana seseorang bisa belajar dari kegagalan dan menjadikannya sebagai anak tangga menuju kesuksesan. Di Indonesia, kalau ada orang gagal dalam bisnis sering dijauhi. Ia kehilangan teman. Padahal di Silicon, hari ini seorang jatuh, besok pagi dia sudah bisa datang dengan wajah berseri-seri membawa proposal bisnis baru. Ia tetap diterima. Di situ kita dapat melihat bahwa penilaian terhadap sebuah kegagalan bukanlah batas akhir, namun masih ada kesempatan lainnya. Setiap orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan, karena dua hal tersebut merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tiada sesuatu yang membuat seseorang lemas daripada ketidakberhasilan. Usahanya merasa terhambat, tidak bisa maju ke depan. Hal ini merupakan lingkaran setan. Memang kegagalan mengakibatkan orang merasa lelah, bahkan tidak sedikit yang hidupnya terpuruk. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki Pak Sandi membuat ia mampu bersikap secara bijak dalam memandang sebuah kegagalan. Menurut Pak Sandi, gagal dalam bisnis adalah sesuatu yang biasa. Akan tetapi, bangkit dari kegagalan itulah yang harus terus dibangunkan, sehingga ia pun tetap mantap dalam menatap masa depan. Selain itu, dalam memandang kegagalan, kita bisa menganalogikannya dengan spion mobil. Kita bisa sesekali menatap kaca tersebut selama perjalanan, agar kita bisa waspada dalam melangkah. Begitu pula dalam menafsirkan kegagalan. Ada kalanya kita melihat ke belakang, namun hal itu hanya sebatas menjadi bahan introspeksi diri, bukan untuk dilihat secara terus-menerus, apalagi diratapi. Sikap tersebut memunculkan optimisme yang sangat kuat, sehingga pada tahun 97, Pak Sandi membangun perusahaan PT Recapital Advisor bersama salah satu teman SMA-nya, Rosan Perkasa Roslani. Setelah itu ia juga memperbesar usahanya dengan membangun PT Saratoga Investa Masadaya bersama Edwin Surya Yahya pada tahun 98, yang benar mengantarkan namanya menjadi pengusaha yang disegani di negeri Indonesia. Proses yang dijalani Pak Sandi dalam mengembangkan usahanya tidak semudah membalikan telapak tangan. Konon, ketika Pak Sandi hendak melobi atau ketemu dengan klien, ia terkadang tak ada uang buat operasional. Setiap kali saya akan pergi menemui klien, di dalam tas saya sudah ada amplop berisi uang secukupnya, beliau mengatakan. Awalnya ia bingung dari mana uang berasal. Ternyata setelah diketahui uang tersebut adalah pemberian dari ibunya, yang secara diam-diam menyelipkan uang tersebut di dalam tasnya sebelum ia hendak Orang tua Pak Sandi tahu bahwa Pak Sandi tidak punya uang, dan itulah salah satu motivasi dia, Pak Sandi, menjadi pengusaha agar kehidupannya bisa mandiri lagi, tidak menumpang di rumah orang tua, dan mampu membeli susu buat anak-anaknya. Dari cerita barusan, kita dapat melihat bahwa pada awal perjuangan merintis usaha, modal finansial yang dimiliki Sandiaga atau Pak Sandi tak seberapa. Namun dengan modal nekat disertai mengubah mindset, ia tetap teguh dan optimis dalam mengembangkan usaha yang telah digagasnya tersebut. Awalnya ia tidak mempunyai pandangan di bidang usaha, karena mindset awalnya adalah sebagai pekerja profesional. Kini mindset itu sudah berubah menjadi konseptor usaha, sehingga paradigma yang ada di dalam dirinya adalah bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Dan konsep tersebut pun akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Kini ia telah memperdayakan banyak karyawan di lini perusahaannya. Seorang entrepreneur tentunya paham bahwa kesuksesan adalah sebuah proses,
Di dalam proses itu sendiri, tentunya ada unsur pengorbanan waktu, tenaga, maupun pikiran, yang perjalanannya juga tidak selamanya mulus. Rintangan maupun masalah merupakan hal yang tak terpisahkan di dalamnya. Namun, ketika mereka memahami kuncinya, berbagai rintangan ataupun kesulitan apapun dapat teratasin. Ibarat soal matematika, ada rumus-rumus tertentu dalam menyelesaikan sebuah soal. Ketika seseorang memahami rumusnya dengan baik, bentuk atau sesulit apapun soal itu bukanlah sebuah beban. Pak Sandi juga mempunyai rumus-rumus pribadi yang dijadikan pegangan dalam meraih kesuksesan hidupnya, khususnya dalam berusaha. Apa itu? Itu dikenal dengan 4 pilar sukses Pak Sandi, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Rumus sukses pertama adalah kerja keras, di mana Pak Sandi mengatakan kita harus mempunyai komitmen untuk melakukan suatu pekerjaan dengan 100% komitmen kerja keras. Sekali lagi, bertindaklah dengan kerja keras. Jika kita masih percaya dengan melakukannya, keajaiban sering kali terjadi. Alam semesta menemui kita pada pertengahan jalan. Seperti Goethe katakan, apapun yang bisa kita lakukan atau impikan, dapat kita lakukan, mulailah lakukan. Keberanian mengandung kejeniusan, sihir dan kekuatan. Mulailah sekarang. Segeralah keluar dari sini dan lakukanlah dengan lebih banyak. Rumus kedua adalah kerja cerdas. Bekerja cerdas yang dimaksudkan oleh Pak Sandi adalah bekerja yang dilakukan dengan usaha dan pertimbangan matang-matang. Jangan takut memulai sebuah usaha yang berbeda dan jangan pernah takut pada kegagalan. Perluas network karena semakin luas akan semakin luas pula peluang dan memudahkan usaha kita. Jangan pernah berhenti untuk mencoba hal yang baru demi kemajuan usaha kita sendiri, bahkan untuk orang lain. Begitulah nasihat Pak Sandi tentang prinsip kedua, bekerja cerdas. Prinsip ketiga yaitu bekerja tuntas. Kerja tuntas berarti kerja yang selesai atau pekerjaan yang diselesaikan sampai selesai sesuai dengan target dan tujuan yang ditetapkan. Atau bisa diartikan dengan mengerjakan sesuatu tidak setengah-setengah atau berhenti di tengah jalan sebelum sampai tujuan. Tak jarang kita temukan pengusaha-pengusaha yang kurang bisa bersabar, terutama pengusaha baru dan muda. Halangan dalam usaha adalah hal wajib untuk dilalui oleh pengusaha. Begitu banyak pengusaha yang berhenti di sini. Saat sebuah permasalahan atau bahkan beberapa sekaligus, pengusaha sering menyerah, berhenti dan mengabaikan begitu saja perusahaan yang tengah dirintisnya. Pak Sandi selalu siap dengan kegagalan dari perencanaannya, sebab setiap pebisnis sudah selayaknya memiliki berbagai persiapan, termasuk siap gagal. Untuk menjadi pengusaha yang sukses, seseorang harus profesional dalam menjalankan bisnisnya dan mempersiapkan alternatif terbaik. Tidak hanya satu, tapi berbagai alternatif sudah disiapkan sebagaimana pemain catur menyusun strategi bermainnya. Prinsip keempat yang dianut oleh Pak Sandi adalah bekerja dengan ikhlas. Makna ikhlas berbeda dengan pasrah atau menyerah. Saat kita telah dengan tulus hati merelakan apapun hasil yang kita terima, barulah kita bisa menyebut diri kita ikhlas. Hasil tersebut merupakan buah dari usaha atau ikhtiar yang telah kita lakukan sebelumnya. Berbeda dengan pasrah yang menerima keadaan begitu saja tanpa didahului dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menggapainya. Adapun menyerah dapat kita pahami sebagai keadaan yang tidak memiliki semangat juang. Kata ikhlas di sini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang telah berusaha sebelumnya. Ikhlas juga bisa digambarkan dengan adanya hati untuk menerima tangan Tuhan dalam setiap usaha dan hasilnya. Dengan demikian, kita harus memulai segala sesuatu atas niat yang baik. Setelah menyempurnakan niat, yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan usaha, lalu diakhiri dengan menyerahkan hasil dari usaha kita kepada Tuhan. Apapun dan bagaimanapun hasilnya nanti, baik sesuai dengan harapan maupun tidak, seyogianya kita kembalikan kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu.
termasuk hal-hal yang tidak kita duga dan tidak kita harapkan sebelumnya. Tadi adalah 4 prinsip, dan berikut ini adalah visi Pak Sandi Ungo. Visinya adalah waktunya Indonesia setara, di mana kita tahu bahwa di balik kesuksesan orang-orang besar, ternyata visi merupakan salah satu poin yang tak dapat terpisahkan dari diri mereka. Visi mampu membangkitkan kekuatan besar seseorang dalam mengukir kejayaannya, karena visi bukan sebatas nilai kesuksesan material. Visi mampu melampaui nilai daripada uang, kepentingan diri sendiri, maupun nilai-nilai yang lainnya. Seperti Soichiro Honda yang mempunyai visi personal mobility for everyone yang bertujuan memberi kemudahan bertransportasi bagi semua orang. Begitu pula dengan Steve Jobs yang memiliki visi computer for the rest of us. Steve Jobs ingin komputer yang mulanya barang mahal dan langka, yang ukurannya sangat besar, dapat dikecilkan dan mampu memenuhi kebutuhan semua orang. Komputer dapat membantu orang banyak dalam mengoptimalkan pekerjaan sehari-hari. Sandiaga Uno dengan visi waktunya Indonesia setara memiliki banyak arti tersendiri bagi Pak Sandi, yaitu pertama bahwa Indonesia ini bisa setara karena memiliki banyak potensi, baik potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, di mana Indonesia masih diragukan dan tidak dianggap setara. Oleh karena itu, dalam aktivitasnya, Sandi mendorong agar Indonesia menjadi setara dalam berbagai potensi. Jika saya mengejar kekayaan, kata Pak Sandi, saya hanya akan terus mengejar transaksi berikutnya tanpa mau berbagi ilmu. Beliau mengatakan, bermula dari visi di atas, Pak Sandi ingin memberikan sesuatu yang bernilai bagi bangsa Indonesia. Semoga visi mulia tersebut dapat terrealisasikan di kemudian hari. Setidaknya visi tersebut telah turut mengantarkan Pak Sandi ke gerbang kesuksesan yang telah ia dapatkan saat ini. Selain prinsip dan visi, tentu masih ada lagi 3 tokoh yang berperan dan turut menginspirasi perjalanan kesuksesan Pak Sandi, yaitu yang pertama adalah ibunda Pak Sandi sendiri, yang kedua adalah istri tercinta Pak Sandi, dan yang ketiga adalah Pak William, yaitu sosok guru yang turut menginspirasi. Seperti Robert Allen katakan, pelajari siapapun yang hebat dan kau akan menemukan bahwa dulu mereka magang pada seorang guru besar atau beberapa guru besar. Karena itu, jika kau ingin mencapai tingkat hebat, terkenal, dan kesuksesan luar biasa, kau harus magang pada seorang guru besar. Satu sosok, yaitu sosok terakhir ini, bagi Pak Sandi adalah sangat berjasa. Beliau mempelajari tentang leadership atau kepemimpinan dari Pak William. Beliau menganggap Pak William adalah sosok pemimpin yang patut diteladani. Banyak sekali nilai-nilai kepemimpinan yang ditemukan oleh Pak Sandi pada diri Pak William. Menurut Pak Sandi, Pak William adalah seorang pekerja keras, ulet, dan pantang menyerah dalam membangun bisnisnya. Kepemimpinan, Pak Sandi juga belajar dari Pak William tentang pandangan yang sangat jauh ke depan dan dapat membaca arah perkembangan bisnis yang dijalaninya. Ketiga, yaitu tujuan dalam menjalankan usaha, di mana Pak William mengajarkan kepada Pak Sandi bahwa dalam membangun sebuah usaha, seseorang tidak boleh semata-mata ingin mengeruk untung sebanyak-banyaknya dan membesarkan perusahaannya. Namun, seorang pengusaha haruslah memikirkan tentang bagaimana usahanya tersebut di kemudian hari mampu menjadi aset bagi bangsanya, serta mampu memberi berkah bagi lingkungannya. Pak Sandi benar-benar merasa berutang budi pada jasa Pak William. Pak William menyadarkan dirinya akan peranan penting seorang guru pembimbing terhadap perkembangan hidupnya. Dalam menjalani hidupnya, Pak Sandi berkaca pada kehidupan beliau dengan selalu berusaha untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain, sehingga kehidupan yang dijalaninya akan terasa lebih bermakna dengan mampu menjadi teladan maupun inspirasi bagi orang sekitarnya. Sebenarnya tidak cukup waktu 20 menit ini untuk membahas sosok Pak Sandiaga Uno. Yang jelas, jika teman-teman ingin tahu tentang Pak Sandiaga Uno, silakan subscribe channel ini, karena saya kedepannya akan membahas Pak Sandiaga Uno
lebih banyak lagi, termasuk guru beliau, Pak William. Terima kasih atas kesempatannya.